Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat Indonesia punya cara masing-masing untuk merayakan kemerdekaan. Ada yang mengikuti lomba di kampung, ada juga yang memilih mendaki gunung demi mengibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi. Gunung Bawah Karaeng, salah satu gunung populer di Sulawesi Selatan, menjadi magnet ribuan pendaki setiap tahunnya. Ribuan pendaki rela menempuh jalur panjang dan melelahkan demi merasakan momen hikmat saat lagu Indonesia Raya berkumandang di tengah kabut tebal dan udara dingin pegunungan. Namun di balik kemeriahan dan semangat kebangsaan itu, muncul insiden lain yang tidak pernah diharapkan. Cuaca ekstrim dengan suhu sangat rendah membuat banyak pendaki kewalahan. Bahkan seorang pendaki muda asal Bone harus kehilangan nyawanya akibat hipotermia, sementara puluhan lainnya jatuh sakit hingga harus dievakuasi oleh tim SAR. Apa sebenarnya yang terjadi di puncak Gunung Bawah Karaeng hingga perayaan kemerdekaan berubah menjadi kabar duka? Nggak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kasus menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Di momen peringatan HUT RI ke-80, Gunung Bawah Karaeng kembali menjadi pusat perhatian. Lebih dari 4.000 pendaki tercatat naik gunung untuk melaksanakan upacara bendera di puncak. Tradisi ini memang selalu menghadirkan suasana hikmat sekaligus kebanggaan tersendiri bagi para pendaki. Namun cuaca ekstrim yang melanda puncak gunung membuat perayaan kali ini menjadi catatan kelam. Satu pendaki asal Bone harus kehilangan nyawanya akibat hipotermia, sementara puluhan lainnya dievakuasi oleh tim SAR. Lalu bagaimana fakta selengkapnya? Gak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Gunung Bawah Karaeng di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan sudah lama dikenal sebagai salah satu destinasi favorit para pendaki, terutama saat peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, ribuan orang dari berbagai daerah rela menempuh perjalanan panjang untuk bisa ikut mengibarkan bendera merah putih di puncak gunung yang menjulang lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut. Tahun ini, tradisi itu kembali digelar dengan sangat meriah. Dari data resmi pos registrasi, tercatat lebih dari 4.000 pendaki memasuki jalur pendakian Bawah Karaeng. Mulai dari Bulu Balea, Lembana, Tasaso, Panaikang, hingga Lembah Rama. Mereka datang sejak 12 hingga 16 Agustus, membawa perlengkapan mendaki dan bendera merah putih yang siap dikibarkan di puncak. Perjalanan menuju puncak bukanlah hal yang mudah. Jalur terjal, udara yang semakin dingin, dan kabut yang kian tebal menjadi tantangan tersendiri. Meski begitu, semangat para pendaki tidak surut. Satu persatu rombongan mendirikan tenda di pos-pos peristirahatan sebelum akhirnya berkumpul di area puncak pada malam 16 Agustus. Puncaknya terjadi pada 17 Agustus pagi, ketika ribuan orang serentak berdiri tegap di puncak gunung. Di tengah suhu dingin yang menusuk, lagu Indonesia Raya bergema lantang, diiringi kibaran bendera merah putih yang gagah berdiri di antara kabut dan awan. Suasananya begitu hikmat dan penuh haru. Momen itu menjadi bukti kecintaan masyarakat terhadap tanah air. Tapi di tengah euforia dan rasa bangga itu, kondisi alam ternyata menunjukkan tanda bahaya. Udah terasa semakin dingin dan angin terasa semakin kencang. Semangat ribuan pendaki untuk merayakan HUT RI ke-80 di Gunung Bawah Karaeng berubah menjadi kabar duka. Suhu dingin yang menusuk tulang, kabut tebal, dan kondisi jalur yang berat membuat banyak pendaki tak mampu bertahan. Berdasarkan data Basarnas Makassar, hingga Minggu malam 17 Agustus pukul 23.00 WITA, tercatat sebanyak 4.172 orang mendaki Gunung Bawah Karaeng untuk mengikuti perayaan kemerdekaan. Dari jumlah besar itu, banyak yang akhirnya tumbang karena tidak kuat menghadapi cuaca ekstrim. Tercatat setidaknya 65 orang pendaki harus dievakuasi karena mengalami gangguan kesehatan. Sebagian besar mengalami kelelahan, dehidrasi, dan hipotermia. Beberapa bahkan tidak mampu berjalan, sehingga harus ditandu turun dari gunung. Tragisnya, dari jumlah itu ada yang tidak selamat. Seorang pemuda asal Bone, Sulawesi Selatan, harus kehilangan nyawanya akibat hipotermia berat.
ia sempat mendapat pertolongan di jalur evakuasi, namun nyawanya tak tertolong. Perlu diketahui, di balik keindahan Gunung Bawah Karaeng, gunung ini menyimpan risiko besar. Pada malam hari, suhu bisa turun hingga 10 derajat Celcius, membuat para pendaki rentan mengalami hipotermia, terutama jika tak membawa perlengkapan memadai. Hipotermia sendiri adalah kondisi ketika suhu tubuh menurun drastis akibat paparan dingin dalam waktu lama. Tanpa penanganan cepat, kondisi ini dapat berakibat fatal, seperti yang dialami seorang pendaki asal Bone, Sulawesi Selatan, yang menjadi korban jiwa dalam tragedi ini. Dari puluhan pendaki yang harus dievakuasi, ada satu kisah pilu jadi sorotan. Seorang pemuda bernama Irfan, berusia 24 tahun, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, harus meregang nyawa karena hipotermia berat. Irfan tercatat sebagai peserta lintas alam yang masuk dari jalur Balubaria bersama 16 rekannya sejak Selasa, 12 Agustus 2025. Mereka mendaki dengan tujuan mengikuti upacara bendera HUT RI ke-80 di puncak Gunung Bawah Karaeng. Setelah tiba di puncak pada Sabtu 16 Agustus, Irfan sempat ikut merasakan euforia kebersamaan ribuan pendaki lainnya. Sayangnya kondisi Irfan menurun drastis keesokan harinya. Pada Minggu 17 Agustus, ia ditemukan dalam keadaan lemah di pos 10 dengan gejala hipotermia dan kelelahan berat. Setelah diberi pertolongan pertama oleh tim Siaga SAR Merah Putih, kondisinya tidak kunjung membaik, sehingga diputuskan untuk mengevakuasi dengan tandu menuruni jalur menuju kaki gunung. Dalam perjalanan evakuasi, tepatnya saat tiba di pos 8, Irfan dinyatakan sudah tidak bernyawa. Jenazahnya kemudian dibawa turun melalui jalur Bulu Balea. Setibanya di posko Bulu Balea, sekitar pukul 19.05 WITA, jenazah langsung dievakuasi ke Puskesmas Tinggi Moncong untuk pemeriksaan lanjutan. Setelah itu, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga dan dibawa menggunakan ambulans menuju rumah duka di Desa Carubu, Kecamatan Awampone, Kabupaten Bone. Tragedi di Gunung Bawah Karaeng ini menyisakan pelajaran penting. Tidak hanya bagi para pendaki, tetapi juga bagi pihak penyelenggara kegiatan alam terbuka. Pertama, persiapan fisik dan perlengkapan menjadi hal utama. Gunung Bawah Karaeng memang menawarkan panorama yang indah, tetapi suhu udara yang bisa turun hingga 10 derajat Celcius pada malam hari membuat pendaki sangat rentan mengalami hipotermia. Penting bagi setiap pendaki untuk membawa jaket tebal, sleeping bag, dan perlengkapan darurat yang memadai. Persiapan fisik juga tak kalah penting. Tubuh harus cukup kuat menghadapi jalur terjal dan cuaca ekstrim agar risiko gangguan kesehatan dapat dihindari. Kedua, mengetahui batas diri dan menjaga keselamatan. Semangat mencapai puncak dan ikut merayakan HUT RI memang wajar, tetapi pendaki harus mampu mengenali batas kemampuan tubuh sendiri. Memaksakan diri ketika sudah kelelahan atau menunda evakuasi ketika kondisi tubuh melemah justru bisa berakibat fatal. Keselamatan diri dan rombongan harus selalu menjadi prioritas utama. Ketiga, koordinasi dan pengawasan yang lebih baik. Dengan ribuan pendaki yang hadir, koordinasi antara panitia, aparat, dan tim SAR menjadi sangat penting. Titik evakuasi pos pertolongan dan jalur pendakian harus dipantau secara ketat. Data pendaki yang lengkap dan sistem komunikasi yang efektif akan mempermudah tindakan cepat jika terjadi situasi darurat, serta meminimalkan resiko korban tambahan. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa merayakan kemerdekaan di alam bebas memang menyenangkan, tetapi keselamatan tidak boleh diabaikan. Semangat nasionalisme seharusnya berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga diri dan orang lain, agar momen seharusnya membahagiakan tidak berubah menjadi berita duka. Perayaan kemerdekaan di puncak Gunung Bawah Karaeng tahun ini meninggalkan kenangan yang campur aduk. Keindahan alam, semangat nasionalisme, namun juga duka atas korban yang jatuh akibat cuaca ekstrim. Tragedi ini mengingatkan kita bahwa merayakan kemerdekaan bukan hanya tentang euforia atau pencapaian, tetapi juga tentang menjaga keselamatan diri dan orang lain. Gimana menurut kamu? Apa pelajaran penting yang dapat diambil dari tragedi ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.